Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan semoga anak-anak masih tetap semangat ya meskipun pembelajaran masih via daring. Oke, sesuai janji saya sebelumnya, pada minggu ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dan lingkungan hidup namun dalam bentuk video. Kali ini saya akan mereview materi secara singkat saja karena sebelumnya anak-anak sudah mengerjakan tugas dan juga sudah membuat ringkasan. Insya Allah sedikit banyak sudah memiliki basic pengetahuan tentang interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Oke, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah tentang komponen abiotik dan biotik. Kalau ini saya yakin kalian sudah mengerti apa perbedaan komponen abiotik dan biotik. Jika biotik adalah komponen hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Contohnya ketika biotik itu adalah ada hewan, manusia, tumbuhan, sedangkan abiotik itu berupa udara, kemudian berupa tanah, kemudian sinar matahari itu merupakan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Nah, lingkungan hidup itu apa sih? Nah, lingkungan hidup itu adalah suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup di dalamnya. Jadi ada banyak komponen dalam lingkungan hidup itu sendiri. Nah, sifat lingkungan hidup itu bermacam-macam. Di sini akan dirangkum 4 saja. Faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup adalah yang pertama, jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya. Kemudian yang kedua, interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup. Yang ketiga, perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu adalah faktor non-material seperti cahaya, suhu, iklim, dan sebagainya. Oke. Manusia itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ini yang disebut aksi koaksi. Jadi kita itu bisa menyebabkan suatu lingkungan berubah dan kita juga bisa dirubah oleh lingkungan itu. Misal, penggunaan tisu sebagai pengganti lap ini nanti akan menyebabkan hutan menjadi lebih tipis kalau tidak dilakukan reboisasi secara kontinu dan berkelanjutan. Oke, langsung ya, kita langsung ke ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan sistem. Oikos itu rumah, sistem itu hubungan timbal balik. Nah, jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik di dalam suatu lingkungan. Kalau bahasa ilmiahnya seperti ini, suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita merupakan salah satu bagian dari makhluk hidup, kemudian berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain, untuk selanjutnya juga berinteraksi dengan benda tak hidup, seperti sungai, seperti sinar matahari, itu kita juga tetap berinteraksi. Oke, setiap komponen dalam ekosistem itu ada peranannya sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga, sehingga keseimbangan di dalam ekosistem itu tetap ada. Keseimbangan dalam ekosistem ini bersifat dinamis, alias tidak statis, alias tidak tetap, sehingga dipengaruhi oleh interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya, yang akan bisa merubah susunan ekosistem atau keseimbangan ekosistem itu sendiri. Nah, ini contoh mudahnya adalah ekosistem rawa itu berbeda dari sungai. Akuarium itu dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Nah, keseimbangan dalam tiap ekosistem ini bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis, walaupun mungkin keseimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Meskipun ya, jadi ekosistem itu tetap bisa berubah-ubah sesuai dengan interaksi yang terjadi di dalamnya, dan ekosistem baru yang terbentuk itu bisa jadi lebih baik,
bisa jadi lebih buruk, tergantung dengan perubahan yang terjadi itu. Nah, di dalam ekosistem ini tadi kita akan membahas tentang interaksi, saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini ada contoh komponen biotik dan komponen abiotik. Nih, komponen biotik tadi adalah komponen hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Seperti ini. Seperti di contoh ini. Kita memerlukan udara untuk bernafas, yang artinya kita bergantung kepada udara. Komponen biotik itu ada dua, ada eutrofik dan ada heterotrofik. Apa itu eutrofik? Eutrofik adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang artinya eutrofik itu berarti dia dapat berfotosintesis, memiliki klorofil. Sedangkan yang heterotrofik itu adalah kita, yaitu makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya. Misal hewan, manusia, dan jamur itu juga termasuk heterotrof karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, tidak memiliki klorofil. Nah, komponen penyusun biotik itu dibagi menjadi 3 tingkatan, ada produsen, konsumen, pengurai. Produsen itu berarti yang masuk ke dalam kelompok autotrof tadi, mampu menghasilkan atau mensintesis makanan. Sedangkan konsumen itu kita merupakan bagian dari makhluk hidup yang mengkonsumsi apa yang dibuat oleh produsen. Sedangkan dekomposer itu adalah pengurai, kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana, anorganik. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Jamur meskipun kelihatan seperti tumbuhan, tapi dia bukanlah dalam kelompok autotrof karena dia tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun sehingga tidak mampu berfotosintesis. Ini siklus hidup secara sederhana, mulai dari produsen, kemudian konsumen. Ini produsen misalkan jagung dimakan kucing, dimakan tikus, tikusnya dimakan kucing, kemudian kucingnya mati, kemudian diuraikan oleh bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur yang menguraikan tadi, jasad kucing itu menjadi zat hara yang berguna untuk kelangsungan hidup produsen sebagai pupuk, seperti itu misalnya. Nah, dalam ekologi atau dalam ilmu yang membahas tentang ekosistem, komponen penyusun biotik itu saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan. Rantai makanan nanti ketika dikumpulkan akan membentuk jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu sederhananya misal padi dimakan tikus, tikus kemudian dimakan kucing, kucing kemudian dimakan elang, elang kemudian mati, diurai oleh jamur, kemudian kembali diserap oleh padi lagi. Itu adalah satu rantai makanan. Sedangkan yang seperti ini yang kita lihat ada banyak rantai makanan, ini merupakan jaring-jaring makanan. Ya, ini kumpulan rantai makanan ketika digabungkan nanti akan membentuk jaring-jaring makanan. Ini juga merupakan contoh dari jaring-jaring makanan. Kita skip aja ya, langsung ke poin-poinnya saja. Ini juga sama, di mana ekosistem bumi itu ada matahari, ada produsen, konsumen, dekomposer. Jadi tingkatan umumnya ada produsen yang membuat, konsumen yang mengkonsumsi, dan dekomposer yang menguraikan. Ini juga siklus materi mudah sekali, energi sudah bisa dibaca di dalam LKS, cukup lengkap, di mana ada energi yang paling besar di dalam bumi atau di ekosistem kita itu adalah energi dari matahari yang dapat digunakan untuk fotosintesis, untuk menghasilkan listrik, untuk mengeringkan pakaian, dan banyak hal yang bisa dilakukan dari energi matahari. Ya, ini cukup singkat saja fotosintesis. Kita pernah bahas di semester 1 bahwa fotosintesis itu adalah merubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa atau karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari.
Dan ini hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Ozon, ini kita akan bahas ozon ini nanti di bagian pencemaran lingkungan atau bab selanjutnya. Jadi biarkan saja. Penambatan nitrogen ini juga cukup singkat siklus nitrogen. Kalian bisa pelajari di LKS juga bagaimana nitrogen itu terlepas, bagaimana nitrogen itu terurai, kemudian jadi amonium yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, ada beberapa organisme yang memang diciptakan untuk mengikat nitrogen dari udara karena tumbuhan itu membutuhkan nitrogen. Hanya saja tumbuhan itu tidak mampu menyerap nitrogen langsung dari udara, sehingga dia membutuhkan beberapa bakteri seperti yang ada di slide ini untuk pasokan nitrogennya. Nah, contohnya adalah bintil akar hasil simbiosis akar aneka tanaman kacang dengan rhizobium. Jadi bakterinya itu nempel di akar, membuat perlukaan sehingga nanti menjadi gelembung, bergembung, bukan gelembung tapi bergembung. Nah, kemudian nanti akan memudahkan tumbuhan untuk mengikat nitrogen. Seperti ini hanya tambahan saja, termasuk pengendalian populasi. Nah, jadi keseimbangan jumlah produsen, konsumen, dan dekomposer itu harus sejalan atau harus membentuk suatu segitiga, seperti segitiga. Ketika salah satu bertambah banyak dan yang satu semakin sedikit, itu nanti akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Misal, ketika di ekosistem sawah ada padi, kemudian ada tikus, kemudian ada ular. Ketika banyak petani yang terkena gigitan ular dan merasa terancam dengan keberadaan ular, kemudian para petani menghabiskan seluruh ular atau dibunuh, ular-ular yang ada itu dibunuh, yang mengakibatkan ledakan populasi dari tikus atau jumlah tikusnya itu semakin banyak. Dengan demikian nanti padi yang dihasilkan akan banyak dimakan tikus. Karena apa? Populasinya semakin banyak, tidak ada yang makan tikus, sedangkan padinya cuma segitu. Mereka akan berebut pangan sehingga mungkin hasil panennya tidak akan maksimal atau bahkan mungkin akan rusak karena serbuan tikus. Contohnya seperti itu. Oke. Ini kita sajikan contoh-contoh ya, di mana hutan Indonesia itu yang tadinya sangat subur, sekarang itu sungguh memprihatinkan. Sehingga kalau kita melihat banjir di Kalimantan itu salah satunya adalah akibat dari penggundulan hutan yang tidak diiringi dengan reboisasi yang berkelanjutan. Seperti ini. Hidrologi ini merupakan air, hutan. Nah ini, bila proses ekologi terganggu maka akan terjadi gangguan keseimbangan. Yang namanya ekosistem itu dia fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Ketika dia keseimbangannya terganggu, mungkin bisa jadi lebih baik untuk dalam jangka waktu sekian tahun dan itu pun jarang. Yang lebih sering terjadi adalah ketika ekosistem terganggu, maka akan terjadi suatu peristiwa yang merugikan. Contoh banjir, kebakaran hutan, dan banyak hal lain. Yang paling sering di Indonesia adalah banjir. Di mana ketika daerah yang awalnya tidak pernah terkena banjir, beberapa tahun terakhir ini malah menjadi langganan banjir. Oke. Untuk materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, dari slide pertama saya cukupkan sekian. Kita cek slide yang kedua, adakah yang perlu oh iya, ini tidak ada, cukup sama. Nah, kita sebutkan rantai makanan ya. Kita jelaskan sedikit tentang rantai makanan, bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem yang membentuk struktur trofik segitiga. Setiap tingkat trofik merupakan kumpulan berbagai organisme dengan sumber makanan tertentu. Dalam struktur trofik, organisme autotrof disebut produsen, yang ada di bagian paling bawah jika akan dibentuk piramid. Heterotrof seperti kita itu ada di tingkat trofik selanjutnya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung dari makan dan dimakannya itu tadi.
Nah, ini. Nah, jaring-jaring makanan itu merupakan makan dan dimakan yang sangat kompleks, jadi tidak hanya satu jalur. Panahnya itu banyak sekali seperti ini. Seperti yang tadi kita jelaskan. Sama. Oke. Oke, sepertinya untuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, populasi, ekosistem biotik dan abiotik yang merupakan materi kesatuan dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Saya cukupkan sekian, nanti minggu depan kita akan memulai materi baru yaitu pencemaran. Nah, di pencemaran ini nanti kita akan bahas bagaimana suatu pencemaran itu mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke, untuk materi yang kali ini sebaiknya kalian catat yang penting, kalian garis bawahi lagi yang penting. Jangan lupa tugas-tugas yang misalkan kalian belum mengumpulkan, baik itu di Google Form atau bukan Google Form, segera dikumpulkan. Terus untuk bab kedua ini saya tidak menyediakan